6 kelembak menyan, cap menda isi 100 batang. Paraji datang pada pagi buta ketika azan subuh disuarakan dan kabut masih jadi selimut. Perempuan tua itu, Maiti, adalah perempuan tua yang sama ketika 3 tahun lalu mengeluarkan janin gugur dari rahim Romaisa. Berbeda dengan 3 tahun yang lalu, Romaisa yang nyaris tak punya emosi ketika janin gugur itu dikeluarkan dari tubuhnya. Kali ini berteriak-teriak kesakitan. Kiranya subuh itu suaranya lah yang benar-benar membangunkan orang-orang kampung sehingga terpaksa melek dan bergegas mengambil air wudhu. Kali ini Maiti memberikan kabar baik bagi keluarga Romaisa. Seorang bayi telah lahir dengan selamat, sehat walafiat. Meskipun walah telilit usus nduk bayimu rapopo, mengko dadi bocah sing pantes ngangko klambi opo wae. Maiti memotong tali pusar dengan sembilu, membersihkan tubuh mungil yang masih berbalut darah segar dari tubuh ibunya. Lalu membungkus bayi merah itu dengan jarit batik sebagai bedong. Aroma bayi segera menguar dari rumah Idrus Morea, menembus sela-sela kabut dengan suara tangis tak kalah keras dengan erangan ibunya beberapa saat yang lalu. Maiti menyuruh Idrus Morea mengumandangkan azan di telinga bayi merah tersebut sambil menyerahkannya. Iki anakmu wedok. Perempuan. 2 detik hati Idrus Morea timbul semacam penyesalan yang tak diakuinya. Tapi 2 detik kemudian rasa itu hilang. Sambil berkata pada hati kecilnya bahwa sudah sepatutnya ia bersyukur telah dikaruniai anak, mengingat anaknya yang pertama gugur. 3 tahun yang lalu ketika Rom pertama kali hamil, Idrus Morea tidak pernah menginginkan secara khusus anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ia mau diberi apapun, laki-laki maupun perempuan. Tapi setelah ia berdiam di Kloben selama kurang lebih 2 tahun, ia lebih berharap punya anak laki-laki. Seperti orang-orang pada zaman itu, Idrus Morea makin percaya bahwa anak laki-laki akan menjadi lebih kuat, bisa diandalkan dan bakal jadi kepala keluarga yang lebih tangguh untuk jadi pemimpin ketimbang anak perempuan. Sebelum pergi, Maiti berpesan ari-arinya ditaruh di kendil, kubur di depan rumah, kasih setir, biar terang. Tunggui mulai maghrib sampai subuh. Seminggu jangan ditinggal. Idrus Morea mengangguk mengerti. Maiti pergi ketika kabut sudah menipis. Sinar matahari sudah menghangatkan kota M yang mungil, dan embun-embun mulai terlihat menetes di dedaunan. Idrus Morea memberikan uang terlebih dahulu untuk Maiti. Perempuan tua itu pergi tertatih sendiri, kembali pulang ke rumahnya. Idrus Morea menyuruh seorang bocah untuk pergi ke rumah juru tulis, mengabarkan cucu mereka telah lahir. Mertuanya datang dengan girang, menyambut cucu mereka yang masih merah. Kedua matanya senantiasa tertutup, kulitnya masih berselaput, dan rambutnya malu-malu keluar dari kulit kepalanya yang tipis dan berdenyut-denyut. Sesekali mulut bayi merah itu seperti mencap-cap sambil mengeluarkan ujung lidahnya. Ia lapar. Romaisa membuka dadanya dan bayi itu menyedot susu dari payudaranya yang matang. Ibu Rom begitu girang telah jadi eyang, hingga pagi-pagi sudah pergi sendiri ke kebun belakang, mencari daun katuk agar air susu putrinya lancar. Tak lupa, ia juga menyeduhkan jamu habis melahirkan yang sengaja disiapkan sejak beberapa minggu yang lalu. Tak lama, para pekerja mulai berdatangan. Sebelum mulai melinting, mereka menyempatkan diri untuk menengok bayi merah yang belum diberi nama itu. Setelah itu, Maiti datang saban pagi selama 40 hari untuk memijat Romaisa. Setelah seminggu pemijatan dilakukan, Maiti juga memijat bayi merah itu dengan bedak dingin yang berbentuk bulat-bulat besar tahi kambing, membuat bayi itu merasa nyaman dengan sentuhan tangannya. Seperti yang sudah dipesan oleh Maiti, Idrus Morea melek malam untuk menjaga ari-ari bayinya. Sementara istri, simbok, dan ibu mertuanya bergantian menjaga bayi. Tradisi di kota M, selama 7 malam sang ayah menjaga ari-ari bayinya. Bapak-bapak seputar kampung kumpul di rumah si empunya bayi baru dan lek-lekan. Keluarga si empunya bayi wajib menyiapkan segala macam panganan dan kretek untuk warga yang datang. Jadilah sesiangan
Ibunya Romaisa dan ibu mertuanya juga dibantu beberapa ibu tetangga membuat beragam makanan kecil. Menjelang maghrib, bapak-bapak tetangga mulai berdatangan. Ibu-ibu tetangga yang dimintai tolong bertugas bergantian untuk menyiapkan seduhan teh yang nasgital. Panas lagi ketelnya, bapak-bapak itu mengobrol semalaman, merokok semalaman, ada pula yang sengaja membawa kartu gaple untuk membunuh waktu. Romaisa sebenarnya tidak menyukai tradisi itu. Suara bapak-bapak tetangga yang seolah seenaknya sendiri menganggap rumah orang sebagai rumahnya, mengganggu dirinya yang masih banyak butuh waktu untuk istirahat setelah bersalin. Lebih dari itu, bayi yang baru lahir belum mengenal perbedaan siang dan malam. Jadi sangat sulit bagi Romaisa untuk mencuri waktu istirahat di malam hari. Setiap orok merahnya menangis. Maka jika tidak pipis atau maka ia lapar. Jika semua hal yang perlu dilakukan untuk membuat nyaman orok itu dikerjakan, barulah orok itu bisa tidur untuk kemudian bangun 1 atau 2 jam kemudian. Sayangnya, suara bapak-bapak tetangga yang tak tahu diri itu terus saja membuat orok merah Romaisa menangis. Belum lagi asap rokok yang menyebar ke seluruh ruangan. Romaisa tak pernah membenci kretek, namun baru kali inilah ia berharap di dunia ini tak ada yang namanya kretek. Asap yang dihembuskan oleh banyak mulut itu menembus ruang tempat ia mengasuh anaknya, membuat bayi itu lagi-lagi menangis. Mungkin karena kekurangan udara segar. Ketika orok merah Romaisa meraung-raung kembali setelah mendengar suara keras tawa seorang bapak-bapak, Rom tak tahu harus bagaimana. Perempuan yang baru saja menjadi ibu tersebut menangis. Ibu mertuanya memutuskan untuk mengangkat orok itu dan menimbangnya dalam buayan dengan suara lembut. Ibu mertuanya paham betul kenapa Romaisa menangis. Tangis Romaisa mulai mereda ketika tak lama kemudian ibu kandungnya masuk dan berkata, "Aku mau pulang sebentar ya Rom, mau ngambil gula, kita kehabisan gula." Lalu ibunya terdiam melihat matanya basah. "Kenapa, Nduk?" Romaisa cuma menggeleng pelan. "Aku mau ke belakang," ucap Romaisa pelan. Dia tahu harus bisa menguasai diri. Ia ingin ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan membasuh ubun-ubun agar kepalanya dingin. Tertatih-tatih ia berjalan sambil berusaha agar kainnya tidak melorot sebab tak diikat kencang mengingat ia masih nifas deras. Romaisa keluar kamar mendapati ruang tengah yang penuh dengan bapak-bapak tetangga yang bahkan tak memperhatikan dirinya. Si empunya rumah yang menyediakan segala hal untuk mereka. Ruang itu begitu penuh dengan asap hingga ia tak bisa bernapas. Romaisa terbatuk. Jika ia saja yang dewasa bisa begini tak nyaman akibat asap rokok, apalagi bayi kecilnya yang baru mengenal bernapas. Ia melongok ke jendela. Dilihatnya suaminya sedang duduk di luar sendirian. Di hadapannya ada sebuah sentir yang menerangi segundukan tanah. Disitulah ari-ari bayi mereka dikuburkan. Tak ada satu bapak-bapak tetangga pun yang menemani suaminya. Idrus Morea senantiasa setia sendirian menemani ari-ari itu sambil merokok. Rum melihat ke arah bapak-bapak tetangga di ruang depan rumahnya. Tak ada satu pun yang peduli, seolah-olah mereka datang cuma untuk menumpang makan, minum dan merokok saja. "Pak, apa bisa tolong temani suami saya menunggu ari-ari di luar?" Romaisa mencoba menegur seorang bapak tetangga, tapi si bapak tetangga itu bahkan tak menengok padanya. Ia terus saja tertawa-tawa sambil mengobrol dengan orang di sebelahnya. "Pak," tegur Romaisa lagi. Tapi laki-laki parubaya itu tetap menganggapnya tak ada. Tiba-tiba Romaisa merasa marah. Ia tak bisa lagi menahan emosinya dan berteriak kencang sekali. Kini seluruh perhatian tertuju padanya. "Keluar, keluar, keluar semua!" Romaisa kalap. Orang-orang seisi ruangan heran melihat Romaisa. Idrus Morea bergegas masuk cepat-cepat ke dalam mendapati istrinya teriak-teriak. "Ini rumahku, keluar semua!" Idrus Morea lekas-lekas mendekap tubuh istrinya dan menenangkannya. Lalu perempuan itu jatuh, darah segar mengalir keluar dari balik jarinya, menggendang di lantai. Romaisa pingsan. Orang-orang menggotongnya ke dalam kamar. Setelah itu semua bubar. Tetapi kebanyakan bubarnya mereka bukan bubar dalam rangka membiarkan Romaisa untuk istirahat, melainkan bubar karena kesal pada sikap Romaisa yang menurut mereka kasar. "Dasar tak tahu diuntung, sudah bagus mau menemani 7 malam. Kalau bayimu digondol wewe baru tahu rasa."
umpat seorang bapak tetangga. Kejadian Romaisa histeris ini terjadi pada malam kedua kumpul tetangga di rumahnya. Keesokan malamnya, Rum memaksa ibunya untuk tidak usah repot-repot menyediakan makan dan rokok lagi. Ia akan menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan dengan tenang menjaga oroknya. Tanpa suara bapak-bapak tetangga yang riuh, tanpa asap rokok yang mengganggu. Juga tanpa harus repot-repot membersihkan sampah di pagi hari. Idrus Morea cemas dengan sikap Rum. Dia meminta Rum untuk lunak, menahan diri 5 malam lagi hingga malam ke-7 selesai. Tapi Rum tetap bersikeras. Idrus Morea malam itu memutuskan untuk mengunjungi seorang bapak tetangga yang dianggap tetua dan meminta maaf padanya atas sikap istrinya yang kasar. Idrus Morea meninggalkan ari-ari bayinya tanpa perhatian. Malam itulah kejadian yang tak diharapkan terjadi. Sepulang Idrus Morea dari rumah tetua, ia menemukan segelintir di gundukan tanah ari-ari bayinya mati. Dan ketika ia memeriksanya, gundukan itu sudah menjadi lubang yang sudah digali. Ari-ari bayinya hilang. Kota M gempar. Ari-ari bayi milik pasangan Romaisa dan Idrus Morea hilang. Para pemilik bayi baru kini benar-benar sigap menjaga ari-ari bayi mereka. Idrus Morea kelang kabut tanpa petunjuk untuk mencari siapa yang mencuri ari-ari bayinya. Sementara Romaisa semakin tak memalingkan pandangan pada bayi mungilnya. Ia takut hal-hal buruk terjadi pada bayinya. Sialnya, yang paling senang mendengar soal hari-hari hilang itu adalah bapak-bapak tetangga yang malam sebelumnya telah diusir mentah-mentah oleh Romaisa. Mereka bergunjing layaknya orang yang menang suatu perkara. Rasa no, dienteni malah ngusir, saiki ari-arine ilang. Begitu mendengar berita itu, Mak Iti langsung ke rumah Romaisa. Hingga malam ke-7, perempuan tua itu menunggui rumah keluarga Idrus Morea. Dia minta disediakan segelas teh pahit dan sebungkus kretek. Idrus Morea menyediakan apa yang diminta Mak Iti di dalam sebuah nampan kecil. Tetapi ketika Mak Iti melihat kretek yang disediakan oleh kretek merdeka buatan Idrus Morea sendiri, Mak Iti menolaknya. Besok cari kretek yang namanya Menda, gambar penari, bawa kemari sebelum maghrib. Idrus Morea menggali ingatannya seperti ia pernah melihat kretek semacam itu. Ketika ia masih kecil, tepatnya ia melihat seseorang pernah menyalakan kretek itu. Tapi di mana dan kapan tepatnya Idrus Morea tidak ingat. Ia bahkan tak menyangka kalau kretek itu masih dijual. Jika tidak Mak Iti menyebutkannya. Idrus Morea mengetuk segala warung, segala toko obat yang ada di kota M untuk mencari kretek Menda. Ia telah mengubah-ubah seisi pasar demi mendapatkan kretek Menda. Ditanyanya setiap penjual, kebanyakan yang masih muda-muda tidak pernah mendengar kretek itu. Sedang yang tua-tua malah balik bertanya apa masih ada yang jual. Hampir putus asa, ia tak menemukan kretek Menda. Tapi Idrus Morea tak berhenti mencari. Jika Mak Iti bilang masih ada yang jual, pasti masih ada. Demikian, Idrus Morea berkata berulang-ulang pada dirinya sendiri selayaknya mantra. Senja menjelang maghrib, Idrus Morea melihat sebuah toko di ujung jalan. Di luar pasar, toko itu berdebu dan sepi. Ia sepertinya terlupakan. Idrus Morea tahu, toko itu menjual kinang, sirih, menyan, dan dupa-dupa. Ketika ia tiba di toko itu, aroma khas menguat dari sana. Campuran wewangian dan lembab asam toko yang jelas-jelas tak terawat. Seorang laki-laki Tionghoa tua dengan rambut panjang, putih, dan tinggal beberapa helai tipisnya menunggui toko itu. Bagian atas kepalanya botak halus sehingga kulit kepalanya plontos dan bernoda titik-titik kecoklatan terlihat jelas. Mata lelaki itu nyaris tertutup dengan cembung di bawah kedua matanya yang berminyak dan flek hitam di kedua pipinya yang telah menumpuk. Ia hanya mengenakan kaos dalaman tak berlengan yang tipis, nyaris robek dan sarung batik lusuh yang sudah pantas digunakan untuk lap dapur. Lelaki itu duduk di kursi anyaman dalam diam. Sinar yang mulai temaram senja itu menjadi sumber. Sebuah teken tergeletak tak jauh dari jangkauannya. Pak, jual kretek Menda, Idrus Morea menegur lelaki Tonghai itu. Tapi dia diam saja. 2 detik Idrus Morea mengira lelaki itu mungkin mati sambil duduk. Tapi kemudian dalam gerakan yang lambat dan bergetar, lelaki itu bangkit dengan tekennya yang kelihatan tak kalah tua dari usianya. Idrus Morea nyaris khawatir teken itu akan patah ketika menyangga tubuh lelaki tua tersebut.
Kursi anyaman mengeluarkan suara berderak ketika dia beranjak. Terlihatlah dudukan anyamannya telah bolong dan bisa jebol kapan saja dimakan waktu dan panas pantat yang tak berhenti mendudukinya. Ia berbalik menuju sebuah pojok tokonya yang berantakan. Idus Morea memperhatikan barang-barang yang ada di rak toko itu kelihatan banyak yang bisa disingkirkan. Kebanyakan kinang dan sirih yang sudah mulai layu, tak layak dijual. Dan barang-barang lain yang sebetulnya bukan barang dagangan, hanya numpang untuk ditaruh di rak situ. Kesemuanya menjadi tempat yang nyaman untuk debu mendiaminya. Kelihatannya hanya ia yang tahu di mana letak benda-benda yang dicarinya. Sedetik Idus Morea berpikir, tidakkah ada keluarga lelaki tua itu yang membantu melayani di toko? Ia melongok ke bagian dalam rumah. Di balik lemari kaca dekil toko itu, sepi, tak ada orang lain di situ kecuali dia. Ketika berbalik menghadap Idus Morea, lelaki itu membawa bungkus besar kretek di tangannya yang gemetar. Meletakkan di meja dan menyodorkannya pada Idus Morea. Sebuah bungkusan plastik yang ditempeli etiket berwarna dasar, merah dan gambar seorang penari dengan sampulnya. Dalam posisi mendadak, selain tulisan kelembek menyan, juga tertulis isi 100 batang. Hah, 100 batang? Banyak amat, pikir Idus Morea. Boleh beli batangan, saya tidak butuh sebanyak ini. Lelaki itu menggeleng. Agak susah memastikan ia betul-betul menggeleng, sebab kepalanya juga sejak tadi bergerak-gerak sendiri, ibarat bayi yang baru belajar mengais kekuatan dan menegakkan lebar. Kiranya seperti itu pula ketika manusia beranjak renta. Hanya saja kali ini karena kekuatan leher menopang kepala telah beranjak pudar. Lelaki itu tak mengatakan sepatah kata pun. Setelah Idus Morea betul-betul yakin itu tadi gelengan. Ya sudah, saya beli ini. Ia lalu bangkit dengan gerakan lamban dan mengambil sebuah kalender bekas. Tahun itu tertulis 1943. 3 tahun lalu kemudian menyobek selembar dan digunakannya untuk membungkus kretek mendak tadi. Kalender mati itu telah begitu berdebu. Lelaki Tionghoa itu mengelapnya sekali dengan tangan telanjang, meninggalkan jejak sibakan dan sisa debu yang tak bersih. Ingin sekali Idus Morea lompat ke bagian dalam toko dan membungkus sendiri kretek yang akan dibelinya itu. Ia teringat batas waktu yang ditetapkan oleh Mbak Iti. Sebelum maghrib ia harus sudah di rumah. Tetapi toh ia membiarkan lelaki itu menyelesaikan tugasnya. Ini saja, berapa? Dengan sebuah kapur pendek, lelaki itu mencoret-coret permukaan meja kayu, menulis angka-angka. Itulah harga yang harus dibayarkan Idus Morea. Amat sangat murah. Tangan lelaki itu terlihat kering dan bintik-bintik hitam yang menghiasi kulit tuannya. Satu jari kukunya, tepatnya jari tengah tangan kanannya, hilang entah kemana. Mungkin hilang kejepit pintu atau kusen jendela karena ia begitu lamban dan kusen itu terlampau cepat ditampar angin, pikir Idus Morea. Idus Morea segera mengambil paket kretek itu dan pergi dari situ. Di rumah Maiti sudah menunggunya. Dapat? Tanya Maiti. Idus Morea langsung menyerahkannya. Azan maghrib berkumandang. Maiti berpesan, ia dan Romaisa harus menunggui bayinya bersama-sama setiap maghrib hingga 40 hari. Jangan pernah dilepaskan sebelum azan Isya berkumandang. Maiti menyalakan sebatang kretek mendak, lalu meletakkannya di bibir nampan. Aroma bakaran kretek bercampur kelembab menyan segera menguar di seluruh ruangan. Tajam menusuk hidung Idus Morea yang terlatih. Tahu mana tembakau baik dan mana yang tidak. Dari aromanya, Idus Morea tahu betul itu tembakau tidak cuma jelek, tapi mungkin juga buangan. Mungkin dari perkebunan yang tidak dipakai dan pantas dijadikan pakan sapi. Mungkin juga mengambil dari sisa-sisa potongan kretek dari banyak pabrik. Lalu dicampur jadi satu, ditambah kelembek dan menyan. Semula Idus Morea mengira perempuan itu akan menghisapnya, tetapi tidak. Maiti hanya membiarkan kretek itu habis sendiri. Jika di tengah-tengah apinya mati, ia segera menyalakan geretekan dan membakarnya lagi hingga habis. Lalu terus disambung dari satu batang kretek ke batang kretek lainnya. Lalu pagi-pagi setelah azan subuh berkumandang, Maiti pamit pulang untuk sorenya akan datang kembali dan melakukan ritual yang sama. Idus Morea dan Romaisa tak terlalu mengerti apa yang sebenarnya Maiti lakukan.
Perempuan itu bahkan tidak meminum teh pahit yang dimintanya. Ia sepertinya sengaja berpuasa semalaman selama menunggui rumah Romaisa. Setelah malam ketujuh usai, Maiti baru berbicara pada Idrus Moria. Ari-ari anakmu dicolong orang yang jadi sainganmu untuk syarat mengalahkanmu suatu hari nanti lewat anakmu ini.